baik sistem pencernaan manusia. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Jadi teman-teman semua, sistem pencernaan itu adalah serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dicerna oleh organ-organ yang berada di dalam tubuh kita. Nah, proses pencernaan pada manusia itu memiliki proses yang sangat panjang anak-anak semua. Jadi hal ini dapat terjadi karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus melewati beberapa organ-organ pencernaan secara berurutan. Nah, organ-organ tersebut seperti akan masuk dari mulut, kemudian turun ke esofagus, ke lambung, lalu ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan keluar melalui anus. Baik teman-teman, organ pertama di sini ada mulut. Nah, jadi makanan masuk itu pertama kali akan melewati mulut. Jadi di dalam mulut ini terdapat ada lidah, ada gigi, dan juga ada air liur. Nah, di dalam mulut itu berfungsi untuk tempat masuknya makanan. Jadi pertama kali makanan itu masuk akan melalui organ mulut. Nah, dalam mulut ini akan mendorong makanan itu masuk ke kerongkongan. Selain itu, dalam mulut ini juga akan memotong-motong makanan yang kita makan itu menjadi lebih kecil yang dipotong-potong oleh gigi. Nah, baik teman-teman, organ selanjutnya dalam sistem pencernaan kita manusia itu ada esofagus. Kalian bisa lihat gambar di atas ini yang berwarna merah dan bentuknya seperti pipa. Nah, itu adalah namanya esofagus. Esofagus ini merupakan saluran makanan dari mulut yang menghubungkan dari mulut menuju ke lambung. Jadi dalam esofagus ini melakukan gerakan meremas-remas yang dapat mendorong makanan masuk melalui mulut terus turun menuju lambung. Nah, gerakan tersebutlah yang disebut dengan gerakan peristaltik. Ya teman-teman, kalian bisa lihat gambar esofagus di atas ini yang berwarna merah. Baik anak-anak, setelah melewati esofagus tadi, makanan akan turun lagi ke lambung. Nah, coba kalian lihat gambar di atas ini. Jadi lambung itu berbentuk seperti kacang. Ya teman-teman. Nah, di dalam organ pencernaan lambung ini, tempat berlangsungnya makanan dicerna menjadi lebih halus lagi. Jadi makanan di dalam lambung ini akan berubah menjadi pasta yang berbentuk pasta yang dihancurkan oleh yang namanya adalah asam lambung. Nah, fungsi organ lambung ini dan lain tempat berlangsungnya proses pencernaan secara kimiawi. Nah, jadi makanan itu akan hancur dan berbentuk menjadi pasta. Nah, dalam lambung ini juga akan menghasilkan enzim-enzim tertentu seperti ada enzim pepsin, renin, dan juga klorida. Selanjutnya lagi, coba kalian perhatikan gambar di atas ini. Nah, itu adalah gambarnya usus halus atau usus kecil. Nah, setelah makanan dicerna oleh lambung secara kimiawi, dia akan turun lagi masuk ke usus halus. Di dalam usus halus inilah makanan itu akan diserap nutrisinya oleh usus halus. Jadi usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan dan pencernaan nutrisi-nutrisi yang kita makan, dan juga memisahkan makanan berdasarkan nutrisi-nutrisi dari sisa makanan yang kita makan yang akan disalurkan ke tubuh kita. Nah teman-teman, selain ada usus kecil juga ada usus besar. Kalian perhatikan gambar di atas sini. Nah, itu adalah usus besar. Berbeda dengan usus kecil tadi. Kalau usus kecil tadi berfungsi untuk penyerapan nutrisi, nah di dalam usus besar ini berfungsi untuk menyerap air saat proses pencernaan berlangsung. Terus selain itu juga membantu mendorong sisa makanan menuju ke anus. Jadi teman-teman, di dalam usus besar ini akan tempatnya membentuk makanan yang kita makan berbentuk melalui feses, kemudian turun melalui anus. Makanan yang kita makan akan masuk ke rongga mulut. Di rongga mulut ini terdapat gigi, lidah, dan ludah serta air liur. Di sini gigi akan membantu mencerna makanan, menggigit makanan menjadi lebih kecil. Kemudian jika sudah lebih kecil akan masuk ke dalam organ selanjutnya, yaitu yang namanya esofagus. Nah, ini adalah esofagus. Esofagus terdapat gerakan peristaltik yang akan membantu makanan turun langsung menuju lambung. Nah, ini adalah lambung yang berbentuk seperti kacang. Di dalam lambung ini terdapat asam lambung yang akan menghancurkan makanan menjadi lebih kecil lagi.
Nah, jika sudah lebih kecil lagi akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini adalah organ pencernaan yang paling panjang, teman-teman. Jadi di dalam usus halus ini juga akan terjadi penyerapan nutrisi oleh makanan yang kita makan tadi. Jadi akan diserap oleh usus halus. Kemudian setelah usus halus akan menuju ke usus besar. Nah, itu adalah usus besar yang berwarna merah. Di dalam usus besar ini akan membentuk makanan menjadi lebih padat dan akan keluar menuju anus. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada soal nih. Soal yang akan kalian jawab. Jadi soal yang pertama, gerakan apa yang membuat makanan terus bergerak pada esofagus? Itu gerakan apa namanya? Silahkan jawab. Soal yang kedua, bagaimana cara proses sistem pencernaan yang terjadi pada proses pencernaan manusia? Baik teman-teman, terima kasih yang sudah memperhatikan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.